Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Bang Coy di channel Situs Misteri. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang diambil dari Twitter. Dari tulisannya Mika@Mika0619, sebuah kisah yang berjudul Taman Arwah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram dari Bang Joy. Oke, seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ini adalah kisah yang benar-benar terjadi. Penulis sekedar merangkai cerita sebagaimana dituturkan narasumber langsung, sehingga menjadi sebuah rangkaian kisah yang dapat dibaca. Narasumber adalah seorang pengusaha kuliner di sebuah kota kecil. Nama narasumber adalah Rangga. Kisahnya ini merupakan pengalaman yang dialami karyawan usaha kulinernya selama bekerja di tempat sebelumnya. Sejatinya kisah ini tidak bermaksud mendiskreditkan pihak tertentu, semata-mata murni menceritakan pengalaman karyawannya. Penulis menyamarkan dan atau merahasiakan lokasi, pihak-pihak, dan orang-orang dalam kisah ini untuk kepentingan privasi dan kenyamanan pihak terkait. Rangga pengusaha kuliner di sebuah kota kecil perbatasan Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana pengusaha lainnya, salah satu hal yang harus ditangani adalah soal karyawan. Sudah 4 kali berganti karyawan di bagian job desk-nya, menangani langsung konsumen. Rangga menyebutnya karyawan bagian depan, artinya simpel saja. Kebalikan dari karyawan bagian belakang yang menangani urusan dapur. Saat karyawan terakhir menunjukkan performa yang kurang memuaskan, maka Rangga bermaksud hendak menggantinya. Sebagai calon penggantinya adalah salah seorang karyawan bagian dapur yang merekomendasikan tetangga rumahnya yang katanya belum lama pulang dari kota X setelah bertahun-tahun merantau bekerja. Alasan utama kembali pulang kampung adalah karena pandemi COVID-19. Setelah melewati proses yang tidak serumit melamar pekerjaan di kantoran, maka resmilah Rangga mempunyai karyawan bagian depan yang baru. Namanya Putra, seorang laki-laki. Saat tulisan ini dibuat usianya 28 tahun. Dia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya yang kedua laki-laki, si bungsu perempuan. Keluarganya dari kalangan yang sangat sederhana, maka itulah orang tua hanya sanggup menyekolahkan Putra sampai lulus SD saja. Saat usianya 19 tahun, dia memutuskan ingin merantau ke kota mencari pekerjaan untuk membantu kondisi keluarganya. Dia juga berpikir untuk membantu biaya sekolah adik-adiknya agar tidak seperti dia yang hanya lulusan SD. Gayung bersambut. Melalui teman kenalannya dari Facebook, Putra mendapat ajakan bekerja di tempat si kenalan Facebooknya bekerja. Nama kenalannya itu Masto. Masto bekerja di satu wahana, sebuah tempat rekreasi di kota X, di bagian yang merawat taman dan kebunnya. Putra mulai semakin cair dengan Rangga sebagai atasannya setelah sekitar 3 minggu bekerja. Saat tidak terlalu sibuk, mereka mengobrol tentang hal-hal di luar pekerjaan. "Jadi kamu berapa lama bekerja di Hipipura, Put?" tanya Rangga. "Saya bekerja di sana sejak tahun 2013 sampai 2018, 6 tahunan, Pak," jawab Putra. Sebagaimana dikisahkan sebelumnya melalui Masto, Putra mendapat pekerjaan sebagai tukang kebun di Hipipura. Dia merasa bersyukur bisa diterima bekerja di sana, mengingat ijazahnya hanya lulusan SD. Putra tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia bekerja dengan giat dan rajin. Ternyata hal itu mendapat perhatian dari manajernya. Dalam waktu 3 bulan, Putra jabatannya dinaikkan menjadi pengawas bagian perkebunan. Artinya, ketika masuk bekerja, Putra masih selevel dengan Masto. Pada saat dia diangkat menjadi pengawas, otomatis menjadi atasan Masto. Hal itu menimbulkan kedengkian di hati Masto. Putra yang saat pertama kali di kota X lalu bekerja di Hipipura tinggal bareng di kontrakan Masto selama 3 bulan. Atas keadaan tersebut, Masto mengusir Putra. "Mulai sekarang, saya nggak pernah kenal sama kamu. Kamu pergi dari sini.
cari di tempat lain, kata Masto. Dari situ Putra akhirnya keluar masuk rumah kontrakan petak, terhitung sebanyak 3 kali. Kenapa kamu gonta-ganti kontrakan, Put? Tanya Rangga. Gaji saya nggak cukup, Pak, untuk bayar kontrakan. Karena saya kan harus kirim uang juga ke kampung, jawab Putra. Sebenarnya saya dapat kontrakan yang rada murah. Tempatnya di dekat rel kereta api. Tapi di situ tetangga kontrakan saya kebanyakan orang-orang buangan, terang Putra. Orang-orang buangan gimana maksud kamu? Tanya Rangga. Itu, Pak, banyak waria, pekerja seks komersial, sama preman-preman. Saya was-was, Pak. Mana barang saya juga pernah ada yang dicuri pas saya tinggal kerja, jawab Putra. Putra menceritakan keluh kesah keluar masuk kontrakannya kepada rekan kerjanya, sampai-sampai kondisi Putra itu diketahui juga oleh manajernya. Put, saya dengar kamu pindah-pindah kontrakan ya. Gimana kalau kamu tinggal aja di sini? Tanya si manajer sambil menawarkan Putra tinggal di lingkungan Hibupura. Memang sebenarnya ada ruangan di lantai 2 untuk para karyawan bagian taman dan kebun yang sangat layak digunakan untuk tempat tidur, meski sebenarnya peruntukannya untuk salin pakaian, juga loker untuk menyimpan barang karyawan. Tentu saja tawaran itu diterima Putra. Putra berpikir akan bisa lebih hemat uang karena tidak ada pengeluaran sewa kontrakan dan transportasi. Kamar mandi dan dapur juga tersedia. Di Hibipura juga terdapat kebun sayur dan kolam ikan mas dan nila. Ikannya boleh diambil asal tidak berlebihan. Sempurna, pikir Putra. Jam operasional Hibipura pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Setelah itu tentu saja karyawan pulang ke tempat tinggalnya masing-masing. Memang tidak semua karyawan tenggo alias jam 4 sore langsung pulang. Ada saja karyawan yang menghabiskan waktunya terlebih dahulu di Hibipura, tapi paling lama hanya sampai pukul 9 malam. Hibipura sebenarnya salah satu wahana tempat wisata yang sangat luas. Petugas security hanya berjaga di pos bagian depan atau ke gerbang keluar dari tempat wisata. Maka itulah, di atas pukul 9 malam, Putra benar-benar sendirian di Hibipura. Hari dan malam pertama dilewati tanpa ada hambatan apa-apa. Putra bisa tidur dengan pulas dan bangun esok paginya dengan segar. Namun saat malam kedua lah, Putra mulai merasakan ada sesuatu yang tidak lazim di tempat tinggal barunya itu. Konsep wisata Hibipura adalah ekoturisme. Di dalamnya para wisatawan akan mendapat edukasi agrikultur. Sasaran utama wisatawan adalah anak-anak pelajar sampai tingkat pendidikan SMP. Di sana mereka bisa bermain sambil belajar bercocok tanam dan beternak. Maka itulah, di dalam wahana Hibipura terdapat kebun sayur mayur, lahan sawah meskipun hanya sepetak, dan juga beberapa hewan peternakan seperti ayam, domba, kelinci, bahkan kerbau. Burung-burung juga menjadi koleksinya. Suasananya sangat rimbun dan teduh saat siang hari, karena terdapat juga pohon-pohon besar seperti beringin, kelapa, bambu, dan pohon-pohon lainnya. Bisa dibilang Hibipura seperti hutan mini. Sarana kantor, ruang edukasi, dan gudang peralatan berada di tengah-tengah wahana. Terdapat musola berbentuk gazebo atau saung tidak jauh darinya. Untuk para wisatawan berjalan mengitari seluruh wahana Hibipura dipasangi paving block. Pihak Hibipura juga menyewakan sepeda ontel apabila wisatawan enggan berjalan. Tempat tinggal Putra selama menetap di Hibipura adalah satu lokasi dengan kantor manajemen. Artinya, Putra bagaikan tinggal di tengah-tengah hutan mini. Malam Kamis itu Hibipura sudah sepi. Semua karyawan sudah pulang. Tinggallah Putra sendirian. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Saat menonton televisi, dia merasa lapar. Beranjaklah dia ke dapur kantor atau bahasa kerennya pantry yang berada di bawah. Putra bermaksud hendak memasak mie instan rebus. Supaya mie rebusnya lebih nikmat, terpikir olehnya dibubui cabai segar dan ditambahi daun sawi. Kebun cabai dan sawi berada beberapa meter dari kantor. Untuk itu Putra harus keluar menuju kebun. Dia berjalan menyusuri paving block. Tiba-tiba angin berhembus lebih kencang dari biasanya sampai-sampai menggoyangkan batang pepohonan. Seolah pepohonan itu menarikan semacam gerakan ritual.
Terdengar bunyi dedaunan juga ranting-ranting yang saling bergesekan. Di antara bebunyian itu, telinga Putra menangkap bunyi sapu lidi, seperti ada yang menyapu. Siapa yang menyapu malam-malam? Terbersit pertanyaan dalam benak Putra. Dia menoleh ke sekeliling, tak ada siapapun. Lalu dia berpikir, Cuma perasaanku saja. tiba di kebun cabai, dia mulai memetik beberapa buahnya. Bunyi sapu lidi terdengar lagi. Bahkan kali ini lebih dekat. Putra berhenti memetik, lalu melihat sekeliling. Suara sapu hilang. Bulu kuduk Putra berdiri. Dia merasa seperti ada seseorang atau sesuatu selain dirinya ada bersamanya. Kemudian Putra segera beranjak dari kebun cabai. Tidak lagi mempedulikan daun sawi yang belum sempat dia petik. Namun dia waspada, berjalan mundur perlahan. Saat berjalan mundur, baru beberapa langkah dia bertabrakan dengan seseorang. Putra menoleh, ternyata dia bertabrakan dengan punggung seseorang. Sosok wanita paruh baya, bisa dibilang nenek-nenek. Terbersit di pikiran Putra, nenek itu adalah Bu Nur. Bu Nur? Sapa Putra. Bu Nur adalah petugas kebersihan lingkungan sekitar kantor Hibipura. Tapi, bukannya Bu Nur sudah pulang sedari tadi? Pikirnya. Lagi pula Bu Nur saat bekerja selalu mengenakan seragam khusus personil bagian kebersihan. Sedangkan sosok nenek-nenek yang ditabraknya memakai pakaian atasan model kebaya, namun terlihat sudah usang kehitaman. Bawahannya memakai kain yang juga terlihat usang. Putra tersadar itu bukan Bu Nur. Lalu dia mundur mengambil jarak sekitar 3 langkah dari sosok nenek-nenek itu. Nenek siapa? Kok malam-malam ada di sini? Putra bertanya sambil gemetar. Namun dia mencoba menguasai diri. Yang ditanya diam, tak bergeming. Nek, Sapa Putra lagi. Sosok nenek itu perlahan membalik badannya, menghadap Putra. astagfirullah. Teriak Putra, lalu dia jongkok menyembunyikan wajah dengan memeluk kedua dengkulnya. Sosok nenek yang dilihat Putra wajahnya gosong melepuh seperti terbakar di bagian wajah kiri. Bola matanya sudah tidak ada. Sedangkan bagian wajah kanan masih terlihat utuh. Matanya nampak besar melotot pada Putra. Mata itu seperti hendak keluar dari kelopaknya. Rambutnya disanggul dan putih beruban. Ada apa kesini? Mau apa? Tolong jangan nunjukin seperti ini ke saya. Saya di sini niatnya hanya bekerja. Kata Putra mencoba mengajak bicara sosok nenek-nenek itu sambil tetap menutup wajah dengan kedua dengkul. Tubuh Putra gemetar hebat saking ketakutannya. Tidak terdengar jawaban atau reaksi apapun dari nenek itu. Beberapa saat kemudian Putra memberanikan diri untuk membuka matanya. Ternyata nenek itu sudah tidak ada di hadapan Putra. Hilang begitu saja. Putra mengambil langkah 1000, lari terbirit-birit langsung menuju ruang atas. Putra merasa lemas. Lalu dia pun tertidur atau mungkin juga pingsan karena shock. Saat dia terbangun, ternyata hari sudah subuh. Saat jam kerja, Putra menceritakan pengalaman semalam ke rekan kerjanya. Anton namanya. Anton sudah lebih dulu bekerja di Hibipura 2 tahun dari Putra. Sebenarnya waktu Pak Rudi nawarin lo tinggal di sini, gue pengen nahan lo. Tapi lo kayak yang antusias gitu. Lagian juga tahu sih masalah keuangan lo. Jadi gue pikir ya udahlah. Mudah-mudahan lo nggak kenapa-napa. Nggak taunya. Kata Anton setelah mendengar penuturan Putra. Kenapa, Ton? Kasih tahu gue dong. Ada apa? Pinta Putra. Sebenarnya sebelum lo juga ada karyawan yang pernah tinggal di sini. Namanya Budi. Papar Anton. Lalu dia melanjutkan. Setelah seminggu dia tinggal ada kecelakaan. Dia jatuh dari lantai 2. Terus dia... Kenapa dia, Ton? Tanya Putra memburu. Dia meninggal setelah sempat 2 hari dirawat di rumah sakit. Terang Anton. Wah, itu kejadiannya kapan? Tanya Putra. Sekitar 5 bulanan yang lalu. Jawab Anton. Lalu Anton menceritakan bahwa dia yang mengantar almarhum Budi ke rumah sakit. Anton sempat menunggui Budi di ruang UGD. Budi cerita ke gue kalau dia jatuh karena panik. Dia ngelihat sesuatu di tangga. Terang Anton. Dia ngelihat apa, Ton? Tanya Putra kali ini nadanya terdengar panik sekaligus penasaran.
Nggak jelas. Katanya kayak orang tapi kayak binatang juga. Jawab Anton. Putra jadi melamun. Putra juga menceritakan kejadian semalam kepada Bu Nur. Orang yang semalam disangkanya sedang menyapu. Bu Nur bilang, "Mending kamu jangan tinggal di sini. Cuman cari mati aja." tapi Putra berniat tetap mencoba tinggal, meski alasan sebenarnya adalah dia tidak punya pilihan lain. Malam-malam berikutnya, Putra terus-menerus diganggu oleh suara-suara orang yang sedang mandi sambil bersenandung di kamar mandi. Bunyi panci dan penggorengan seperti ada orang memasak di pantry. Juga suara bel dari sepeda ontel. Tapi sejak kejadian nenek-nenek nyapu, dia enggan turun ke bawah. Jam 10 malam dia sudah berdiam di kamar atas saja. Hingga satu malam Putra terbangun. Dia merasa perutnya mulas, kepingin buang air besar. Dia melihat ke jam dinding. "Aduh, mana masih jam 1 malam lagi?" Gumamnya. Putra mencoba mengabaikan rasa mulesnya tapi sia-sia. Rasanya sudah di ujung. "Aduh, terpaksa harus ke kamar mandi. Aduh, daripada brojol di sini." Katanya lirih. "Bismillah," katanya dalam hati sebelum menuruni tangga. Dia mengumpulkan keberaniannya. Kamar mandi letaknya di luar, dekat dengan gudang. Sebenarnya tidak jauh dari ruang tidurnya, tapi tetap saja letaknya di luar. "Tumben sepi," katanya dalam hati. Karena biasanya selalu ada suara-suara aktivitas di dapur dan di kamar mandi. Putra berhasil mencapai kamar mandi, lalu dia melaksanakan buang hajatnya. Lega," kata Putra setelah beberapa pup yang barusan sudah di ujung keluar. Tapi hajatnya belum tuntas, perutnya masih terasa sedikit mulas. Di luar terdengar lagi suara angin bertiup, terdengar lagi suara dedaunan diterpa angin, dan batang juga ranting pohon yang saling bergesekan. Lalu terdengar suara. Putra memasang kupingnya mendengar suara itu dari dalam kamar mandi. "Kayaknya kelapa pada jatuhan ya. Pasti kena angin." Begitu Putra menduga, ada beberapa pohon-pohon kelapa yang ditanam sekitar 10 meter di depan kamar mandi. Tapi kemudian dia ingat bahwa pohon-pohon kelapa di kebun Hipipura tidak sedang berbuah. Keringat mulai keluar dari keningnya. Pikirannya mulai gelisah. "Ya Allah, apa lagi itu?" katanya lirih. Lantas dia menyudahi kegiatan buang hajatnya. Suara itu terdengar lagi. Perlahan Putra membuka pintu kamar mandi. Dia melihat ada sesuatu berbentuk bulat-bulat seperti berserakan dekat pohon kelapa. Dalam keremangan dia mencoba menegaskan pandangan pada benda bulat yang berserakan dekat pohon kelapa. "Ya ampun," teriak Putra ngeri. Yang dikira Putra kelapa yang berjatuhan ternyata kepala-kepala manusia. Kepala-kepala yang tertebas pisah dari tubuhnya. Putra berlari bermaksud hendak ke arah kamarnya yang hanya sebelokan ke kanan. Namun dia menghentikan langkah seribunya. Ada sesuatu yang menghadangnya. Putra tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sesosok tubuh tanpa kepala berjalan tertatih-tatih. Tangan kirinya membawa kepalanya sendiri dengan menjambak rambutnya. Sosok itu berjalan tertatih karena pergelangan kaki kanannya terikat rantai dengan bandul bola besi seukuran bola kaki. Pakaian sosok itu koyak-koyak seperti habis dicambuk habis-habisan. "Hah?" teriak Putra ketakutan. Dia tersungkur dengan posisi duduk. Dia mencoba bangkit, namun kedua lututnya lemas. Akhirnya dengan segenap kekuatan yang masih ada, dia berhasil berdiri. Kemudian dia mencoba berlari sambil terhuyung-huyung ke arah sebaliknya yang menuju arah kebun. Baru berlari beberapa meter, kembali larinya terhenti. Lagi-lagi ada sosok yang menghadangnya. Mirip dengan sosok tanpa kepala tadi. Sosok berjalan tertatih karena menyeret rantai berbandul bola besi. Namun yang satu ini, kepala masih nempel dengan tubuhnya. Rambutnya panjang, tapi tidak bisa dipastikan itu sosok perempuan atau lelaki. Wajah sosok itu hancur seperti habis diseret ke aspal. Daging-daging wajahnya koyak. Kedua bola matanya terlihat menggantung pada seutas urat. "Ah!"
Teriak Putra lagi. Yang terpikir oleh Putra saat itu adalah segera keluar dari wahana Hipipura saat itu juga. Meski sulit karena kedua lututnya lemas, tetap Putra berlari sekuatnya. Putra terpaksa berlari melewati sosok berwajah koyak, karena itu satu-satunya akses menuju gerbang depan pintu keluar wahana. Saat berlari, beberapa kali ia tersungkur karena takut bukan kepalang. Putra melewati pos satpam utama di gerbang depan tempat rekreasi itu. Petugas security terperangah melihat Putra berlari terbirit pada waktu dini hari itu. "Hei Mas Putra, ada apa?" Panggil security yang mengenali Putra, namun Putra mengabaikannya dan terus berlari. Akhirnya Putra menghentikan larinya di sebuah halte bus. Dia lantas duduk pada bangku halte mencoba menenangkan diri. Nafasnya masih terengah-engah. Tubuh beserta pakaiannya basah oleh peluh sendiri. Tak berapa lama kemudian dia mulai mengatur nafasnya. Namun dia menangis jadi-jadinya meratapi apa yang sudah terjadi pada dirinya. "Kenapa aku harus ngalamin ini?" Demikian pertanyaan dalam benaknya. Inginnya Putra berhenti bekerja di Hipipura dini hari itu juga. Tapi saat dia mulai bisa berpikir jernih, terlintas bayangan wajah ibu bapaknya di kampung yang sedang menunggu kiriman uang darinya. Lalu dia terbayang wajah kedua adiknya yang biaya sekolahnya juga dari hasil jerih payahnya. "Oh, terus gimana Put? Kamu berhenti dari Hipipura malam itu juga?" Tanya Rangga. "Enggak Pak." Jawab si Putra. "Loh, kenapa? Kamu nggak takut?" "Ya takut sih Pak. Bohong kalau nggak mah. Tapi saya keinget sama emak bapak di kampung. Terus saya inget adik-adik saya yang masih butuh biaya buat sekolah. Saya nguatin tekad. Apapun yang terjadi, saya akan coba bertahan." "Kamu langsung balik lagi ke dalam Hipipura?" "Enggak Pak. Saya nunggu sampai subuh di halte bus." Hehehe, kata Putra sambil nyengir. Saat azan subuh berkumandang, Putra kembali lagi ke tempat wisata X, lalu masuk kembali ke wahana Hipipura. Dia sudah menguasai diri kembali, dan dia sudah bertekad akan bertahan demi keluarga di kampung. Saat bekerja, kali ini dia tidak bercerita kepada siapapun pengalamannya. Meskipun Anton menanyakan karena mendapat info dari security gerbang depan yang melihatnya lari terbirit-birit dini hari tadi, Putra cuma menjawab, "Nggak kenapa-napa." Malamnya Putra tertidur sangat pulas, karena memang kurang tidur sehari sebelumnya. Malam berikutnya pun dia lalui dengan tabah. Dia mulai terbiasa dengan situasi di Hipipura. Gangguan-gangguan dari mereka yang tak kasat mata penunggu Hipipura bukannya tidak ada, sama sekali. Tetap ada meskipun tidak setiap malam. Putra sudah terbiasa dengan suara orang mandi sambil bersenandung di kamar mandi. Sudah terbiasa dengan aktivitas seperti ada yang memasak di pantry. Oh ya, bunyi lonceng sepeda ontel. Suatu malam, Putra tergelitik untuk mengintip ke bawah dari balkon lantai atas kamarnya saat mendengar bunyi lonceng sepeda ontel. Ramai sekali, ternyata sepeda-sepeda ontel yang disewakan itu berjalan sendiri lalu lalang. Hanya karena percaya lindungan Tuhan dan tekad demi keluarga lah yang membuat Putra kuat bertahan di sana. Suatu sore menjelang malam, belum terlalu larut sekitar pukul 9, Putra bermaksud melaksanakan sholat isya di musola yang berada di luar. Musola di luar itu berbentuk gazebo. Di tengah sholatnya tiba-tiba kembali angin bertiup lebih kencang dari biasa, menggoyangkan semua pepohonan di sekitar musola. Dia bergeming mencoba tetap khusyuk. Sholat isya pun tuntas juga Putra tunaikan. Lantas dia bermaksud melanjutkan dengan mengaji. Di tengah dia melantunkan beberapa ayat-ayat Al-Quran, angin bertiup semakin kencang, menggoyangkan pepohonan lebih kuat. Putra menghentikan sejenak bacaan ngajinya, menarik nafas sebentar lalu melanjutkan kembali mengaji. Itu suara batang pohon tidak jauh di belakang musola. Di belakang musola gazebo memang terdapat satu pohon beringin berukuran sedang. Saat itulah terjadi sesuatu yang mengejutkan Putra di tengah mengajinya. Ujung dahan beserta daun pohon beringin menyentuh pipi kiri Putra. Lebih tepatnya menampar, karena cukup keras. Pohon beringin itu seolah hidup, menjulurkan ujung dahannya, atau malah pohon beringin itu bergerak mendekati Putra.
Pohon beringin itu seolah tidak suka mendengar lantunan ngaji Putra, menyuruhnya berhenti. Astagfirullah. Seru Putra sambil memegang pipi kirinya. Lalu dia membalikkan posisi duduknya menghadap ke pohon beringin itu. Ia merasa bagaikan sedang beradu tatap dengan sosok raksasa. Pohon beringin itu bergoyang-goyang pelan, seperti tertiup angin, tapi semakin condong miring ke musola. Nih beringin mau roboh atau gimana sih? Putra membatin khawatir. Lalu dia beranjak dari musola itu, tidak ingin ambil risiko tertimpa pohon. Jadi tuh pohon gerak, Put? Tanya Rangga. Kayaknya iya, Pak. Nggak suka saya ngaji. Jawabnya. Oh, gila tuh tempat. Ngeri banget sih. Respon Rangga. Terus, penampakan apa lagi yang kamu lihat, Put? Rangga jadi penasaran dibuatnya. Sejenak Putra terlihat berpikir, mencoba mengingat-ingat pengalamannya. Oh, ini Pak. Ada penampakan noni-noni Belanda sama anak-anak bulenya. Apa itu sebutan anak Belanda zaman dulu, Pak? Sinyo. Jawab Rangga. Nah, iya itu, Pak. Noni-noni Belanda sama sinyo-sinyo Belanda. Kata Putra menegaskan. Ngapain mereka? Kan kalau dari pagi sampai sore yang wisata ke Hipipura manusia. Nah, malam-malam tertentu gantian mereka yang wisata ke situ. Kayak sekeluarga aja. Terang Putra. Kalau penampakan kayak setan yang ngetop gitu ada nggak, Put? Tanya Rangga lagi. Setan ngetop gimana tuh, Pak? Putra balik nanya bingung. Itu loh, kayak kunti, pocong, genderuwo, kalong wewe, tuyul. Terang Rangga. Oh itu, ada Pak. Saya pernah lihat kuntilanak. Suka terbang dari pohon satu ke pohon lainnya. Terus tuyul. Saya suka lihat mereka ke kebun jagung. Terang Putra. Ngapain tuyul ke kebun jagung? Wujudnya bener nggak sih? Kayak yang suka digambarin di TV. Tanya Rangga. Joget-joget aja, Pak. Mantatin saya malah. Dah gitu hilang. Saya ngelihatnya ada takut juga. Lucu juga. Kata Putra sambil ketawa. Putra menerangkan bahwa kurang lebih benar penggambaran tuyul di TV-TV. Wujud anak-anak, kepalanya botak plontos, ada gigi seperti taring keluar dari mulut di sudut bibir bawah, hanya mengenakan kain yang dibuntal seperti popok. Dan bola matanya putih semua, mengkilat seperti kelereng. Namun demikian, sosok yang lebih sering menunjukkan diri adalah sosok manusia yang dirantai yang beberapa waktu lalu membuat Putra bermalam di halte bus. Meskipun Putra tidak melihat pun, hanya dengan mendengarkan dari lantai atas kamarnya, dia tahu dari bunyi tanda kehadiran mereka. Itu bunyi rantai kaki dan bandul bola besi yang diseret. Telah 2 bulan Putra tinggal di Hipipura. Dia makin terbiasa dengan suasananya, makin terbiasa dengan para penghuninya. Tapi jika sudah sendirian dan di atas jam 9 malam, dia memilih tidak sholat atau mengaji lagi di musola gazebo dan memilih melakukannya di ruangannya. Terlalu banyak gangguan katanya. Rekan kerja di Hipipura selain Anton, yang akrab juga dengannya adalah Teddy. Putra menunjukkan foto mereka bertiga ke saya di handphonenya. Ini Anton. Yang ini yang namanya Teddy, Pak. Katanya sambil menunjuk ke layar handphonenya. Pada waktu tertentu di luar jam kerja, mereka bermain futsal. Teddy ini kerap kerasukan atau bahasa lebih umumnya kesurupan saat sedang berada di Hipipura. Saat kesurupan, ada kalanya dia membentak-bentak Putra. Suaranya berubah-ubah. Kadang suara laki-laki, kadang suara perempuan. Suara nenek-nenek, suara kakek-kakek, suara berlogat bule, suara anak-anak. Bentak-bentak gimana, Put? Tanya Rangga. Pergi kamu. Pergi kamu dari sini. Pergi, kamu pergi. Begitu Putra memeragakan Teddy saat sedang kesurupan. Ada yang nangis aja. Ada yang berteriak-teriak. Ada juga yang merintih minta tolong. Tambahnya. Pernah saya mimpi serem banget, Pak. Kata Putra. Mimpi apa? Tanya Rangga. Saya melihat penyiksaan sadis banget, Pak. Ada yang kepalanya dihantam balok. Ada yang ditusuk-tusuk perutnya, dadanya, matanya. Ada yang kepalanya dipancung. Ada juga yang ditembak. Ada yang dicambukin sampai berdarah-darah. Ada yang diperkosa rame-rame juga. Ih, serem, Pak. Ngeri kalau saya ingat. Urai Putra sambil bergidik.
Tunggu dulu, penyiksaan katamu? Iya Pak, penyiksaan, kata Putra menegaskan. Menurut catatan sejarah, di lokasi wisata X memang pernah terjadi penyiksaan sekaligus pembantaian. Dahulu tahun 1942, saat tentara Jepang datang ke Indonesia sampai akhirnya masuk ke kota X. Setelah melucuti militer Belanda, hari-hari berikutnya mereka mulai menangkapi orang-orang Belanda, bahkan pribumi yang dianggap simpatisan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian mereka digiring ke sebuah lokasi. Disitulah akhir hidup para tawanan tentara Jepang ini. Sampai sekarang pun, kuburan para korban kekejaman Jepang masih ada, tidak jauh dari tempat yang sekarang menjadi lokasi tempat wisata X. Kalau menurut Om Hao, tokoh spiritual yang cukup terkenal itu, apa yang dilihat Putra dalam mimpinya itu adalah konsep retrokognisi. Dalam kasus Putra, melalui mimpi, dia diperlihatkan tragedi yang pernah terjadi dahulu di situ sebelum sekarang tempat itu menjadi lokasi tempat wisata. Oh, jadi dulu di situ tempat pembantaian, Pak, respon Putra. Iya, kebetulan saya juga penggemar sejarah. Setahu saya memang begitu. Timpal Rangga. Jangan-jangan setan yang kayak zombie yang suka jalan-jalan kakinya di rantai itu arwah gentayangan para korban ya Pak? Kata Putra dengan nada miris. Bisa jadi Put, respon Rangga. Saat mengatakan demikian, Putra menunjukkan ke saya, lengannya merinding. Herannya, Rangga sebenarnya juga merinding. Konon ketika kita sedang bercerita tentang makhluk tak kasat mata, tiba-tiba bulu kuduk atau juga bulu lengan merinding, itu pertanda mereka hadir. Fenomena tersebut dikarenakan mereka dapat merasakan sedang digunjing dan juga mereka tidak terbatas ruang dan waktu. Sebelum Putra menceritakan perihal mimpinya itu, sebenarnya Rangga sedikit sangsi akan penampakan dan aktivitas makhluk gaib di Hipipura dari cerita-ceritanya. Namun dengan adanya kecocokan bahwa memang di lokasi itu pernah terjadi tragedi berdarah yang brutal membunuh banyak jiwa, Rangga jadi yakin akan kebenaran cerita pengalaman menyeramkan Putra di sana. Suatu malam Putra kemalaman pulang sehabis bermain futsal. Dikarenakan sehabis bermain futsal, Anton dan Teddy mengajaknya nongkrong di kafe kopi. Keasikan ngopinya sampai lupa waktu, sudah pukul 11 malam. Segera Putra berpamitan dengan kedua sahabatnya. Biasanya selesai futsal, maksimal pukul 9 malam, dia sudah beranjak pulang dan tiba di Hipipura setengah jam kemudian. Aduh, sialan. Aku kemalaman. Mudah-mudahan nggak ada yang aneh-aneh, gumamnya saat membuka gerbang depan Hipipura. Waktu sudah menjelang tengah malam, dia lalu berjalan menyusuri paving blok dengan waspada, siap-siap akan kemungkinan gangguan dari mereka. Meskipun sudah semakin terbiasa dengan kehadiran makhluk tak kasat mata, tetap saja Putra tidak berharap bertemu langsung dengan mereka. Toh mereka memang tidak setiap malam juga muncul. Lebih seringnya Putra mendengar suara-suara, itu pun Putra sudah berada di ruang atas, tidak melihat mereka. Prinsip Putra, masing-masing ya, jangan ganggu. Begitu dia selalu seolah menyapa saat mendengar seperti ada suatu aktivitas dari mereka yang tak kasat mata. Normalnya manusia jika melihat sesuatu yang ganjil, bukan hal yang dilihat sehari-hari, apalagi wujudnya menyeramkan pula. Pasti respon pertamanya kaget, kedua takut, lalu selanjutnya tergantung kesiapan mental. Ada yang memberanikan diri, ada yang diam terpaku karena lemas, dan ada yang tetap ketakutan setengah mati, sampai-sampai berteriak histeris lalu lari terbirit-birit. Ada pula yang pingsan di tempat, atau bahkan ada yang sampai kencing di celana. Beberapa meter Putra berjalan tanpa bertemu hal yang ganjil. Saat belokan kedua dekat kebun sayuran, Putra dikejutkan oleh penampakan mengerikan sekaligus mengenaskan. Sesosok laki-laki usia sekitar 50-an. Perawakan sedikit tambun namun tidak pendek. Lehernya miring ke kanan. Lidahnya menjulur mengeluarkan air liur. Matanya terbuka membelalak tapi air matanya bercucuran. Dan kakinya seperti menjinjit tapi tidak menyentuh paving block. Mengapung 30 cm dari permukaan paving block. Sosok itu bersuara. Seperti suara orang yang tercekik. Putra kaget bukan kepalang. Suara darahnya serasa berdesir turun ke kakinya.
Jantungnya berdegup kencang, namun lututnya lemas. Baru kali ini sosok itu dilihatnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa lagi sih ini? Kata Putra sambil berjongkok. Putra menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Sesaat Putra mengintip dari celah jemarinya. Sosok itu masih di depan menghadangnya. Tolong jangan ganggu saya. Jangan nunjukin seperti ini. Saya di sini cuma ingin bekerja. Tolong pergi. Kata Putra mencoba berkomunikasi dengan sosok itu. Dijawab demikian oleh sosok itu. Putra masih berjongkok sambil menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Lalu dari celah jemarinya dia melihat sosok itu seperti membalik badan perlahan, meskipun tetap mengapung, kemudian berlalu dari hadapannya. Keesokan harinya, Putra menceritakan apa yang dilihatnya kepada Anton dan Teddy. Apa kata lo? Kayak orang kegantung? Tanya Anton. Iya, kayak orang kecekek gitu. Tegas Putra lagi. Lalu Anton bertanya ciri-ciri sosok yang seperti menggantung itu bagaimana. Putra pun menjelaskan. Kemudian Anton merogoh saku celananya, mengambil handphone. Dia melihat-lihat galeri foto yang tersimpan dalam folder handphonenya, mencari sebuah foto rupanya. Lalu dia berkata, coba lo lihat. Kayak bapak ini nggak yang semalam lo lihat? Tanya Anton sambil menunjukkan layar handphonenya ke Putra. Putra meraih handphone Anton demi lebih jelas melihat foto bapak yang dimaksud Anton. Ya Allah, bener Ton. Yang gue lihat semalam bapak ini. Kata Putra wajahnya berubah pucat. Anton menunjukkan foto pada momen ulang tahun si bapak sekitar 1,5 tahun yang lalu yang dirayakan di Hipipura bersama seluruh karyawan. Lo tahu nggak siapa bapak ini? Tanya Anton. Putra menggelengkan kepalanya. Namanya Pak Dwi. Dia pimpinan Hipipura sebelumnya. Terang Anton. 1 bulan setelah perayaan ulang tahunnya itu, Pak Dwi ditemukan tewas gantung diri di pohon mangga di belakang gudang. Rumor yang beredar, dia bunuh diri karena frustasi. Istrinya selingkuh dengan lelaki lain. Ton, Ted, gue minta jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau gue ngeliat arwahnya Pak Dwi. Cukup kita-kita aja yang tahu. Pinta Putra kepada 2 sahabatnya. Namun entah siapa yang tidak bisa menjaga rahasia. Seminggu kemudian Putra dipanggil menghadap direktur utama tempat wisata itu. Hal itu dikarenakan penampakan arwah Pak Dwi menjadi topik pembicaraan di kalangan karyawan. Pesan Pak Dirut kepada Putra agar kabar yang menggegerkan ini jangan disebar di kalangan luar. Begitu Putra keluar dari ruangan Dirut, dia mengerutu. Dasar, kalau nggak Anton ya si Teddy nih yang ember. Udah aku bilang jangan bilang siapa-siapa. Bulan berganti bulan, lalu tahun berganti tahun. Tidak terasa sudah 5 tahun Putra bekerja di Hipipura. Setelah musim libur lebaran tahun itu, Putra mengambil jatah cutinya. Dia lantas pulang kampung untuk berlebaran di keluarganya. Saat kembali lagi ke kota X, dia membawa seorang teman sekampungnya untuk diajak bekerja di Hipipura. Baru 4 hari bekerja, saat jam operasional Hipipura selesai, teman sekampungnya itu bilang ke Putra ada keperluan yang harus dibeli di pasar. Namun sampai malamnya, temannya itu pun tidak kunjung kembali ke Hipipura. Keesokan malamnya ibunda Putra menelponnya. Ibundanya meminta Putra berhenti bekerja di Hipipura. Tata ngasih tahu emak, di tempat kamu kerja banyak juriknya. Kata ibunya Putra. Ternyata teman sekampung Putra itu bukan ke pasar, melainkan kabur balik lagi ke kampung. Dia tidak setahan Putra menghadapi gangguan-gangguan makhluk tak kasat mata penghuni Hipipura. Udah nak, emak sama bapak juga nggak mau ada apa-apa sama kamu. Emak mana tega, anaknya terus-terusan diganggu jurik di tempat kerjanya. Kamu berhenti aja ya nak dari situ. Cari kerja di tempat yang lain aja. Atau kalau kamu mau pulang kampung, juga nggak apa-apa. Emak, bapak sama adik-adik udah nggak kenapa-napa. Urai ibunya lagi. Putra pun sebenarnya saat bertahan di Hipipura kerap melamun.
berpikir apakah dirinya masih waras atau tidak dengan hidup berdampingan dengan para penghuni Hipipura yang sesekali menampakkan diri di hadapan putra dengan berbagai wujud. Di sisi lain, dia juga berpikir bahwa mungkin mereka para arwah-arwah itu mencoba menyampaikan sesuatu kepadanya. Jika keberaniannya sedang muncul, putra mencoba mengambil gambar video penampakan makhluk tak kasat mata melalui kamera handphonenya. Namun herannya, dengan mata telanjang mereka dapat lihat, sedangkan di kamera tidak terekam. Akhirnya di tahun ke-6, setelah dia memikirkannya masak-masak, dengan mempertimbangkan kesehatan mentalnya dan atas desakan ibunya, putra memutuskan berhenti bekerja di Hipipura. Saat keputusannya itu diambil, sudah masuk tahun 2018. Lalu berbekal modal pesangon dan tabungannya, serta pengalamannya mengurus taman dan kebun di Hipipura, putra mencoba usaha berjualan bunga dan tanaman hias di kota Y. Saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, dunia usaha terpukul. Putra akhirnya memutuskan pulang kampung. Dia tetap berjualan bunga dan tanaman hias namun secara daring. Untuk pendapatan dan kegiatan sehari-harinya, dia bekerja di usaha kuliner Rangga. Put, apa para penunggu Hipipura nggak pernah ada yang nyamperin ke ruang atas di tempat tidur kamu? Tanya Rangga. Sebenarnya ada, Pak. Kan ruang atas tuh nggak ada pintu. Langsung tangga aja akses turun naik. Suatu hari pas saya lagi tidur, saya merasa ada yang ngebelai-belai rambut. Pas saya melek, saya ngelihat jari-jari panjang sama kuku panjangnya di kening saya. Saya langsung kaget bangun. Saya ngelihat ada sesuatu turun dari tangga. Oh, wujudnya gimana, Put? Tanya Rangga. Nggak jelas, Pak. Jalannya tuh merayap, kayak biawak. Tapi tubuhnya manusia. Mukanya mirip apa ya? Bapak tahu mak lampir nggak? Iya tahu. Jawab Rangga. Nah, saya lihat kepalanya kayak mak lampir. Tapi matanya bulat merah menyala. Oh, itu kali yang bikin panik karyawan yang tidur di Hipipura. Sebelum kamu, yang jatuh terus meninggal itu. Kata Rangga menyimpulkan. Iya Pak, sepertinya. Kata Putra. Putra menyampaikan kepada saya ciri-ciri kehadiran makhluk tak kasat mata saat dia tinggal di Hipipura, yakni angin yang tiba-tiba berhembus kencang sampai mampu menggoyangkan pepohonan sekitar. Burung berkicau ramai pada malam hari. Ayam-ayam pun turut berkokok. Tercium bebauan yang tidak biasanya, seperti wangi bunga, kemenyan, dupa atau bangkai. Bulu kuduk meremang berdiri. Selain bulu kuduk, lengan pun juga berdiri apabila membaca, mendengar dan menceritakan kisah hantu dan atau penampakan mereka. Itu tandanya mereka benar-benar ada dan juga kisahnya benar-benar terjadi. Bahkan boleh jadi saat ini mereka dalam kisah ini ada yang sedang menyaksikan kalian. Hal demikian bisa terjadi karena mereka tidak terbatas ruang dan waktu. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.